Get a wince from Mark as he finds out what's happened to Alex. The smile's back on his face though now as he gets congratulated by Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Radio GP dimanapun kalian berada dan fan Marc Marquez dimanapun kalian berada. Selamat malam. Sebelumnya kita berselawat dulu seperti biasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Welcome back to my channel Radio GP. Gitu teman-teman ya. Terima kasih teman-teman untuk supportnya ya. Yang mana untuk kali ini beritanya seperti biasa masih membahas seputar MotoGP race MotoGP Essen Belanda. Jadi di sini teman-teman ya, sebelum kita membahas race yang kemarin itu ya, masih ada berita yang mana Jorge Martin ya. Di sini berita antara Jorge Martin dengan Aprilia ternyata sangat rumit sekali teman-teman. Kemarin si Carrera, siapa? Orezeli, pokoknya Rara lah ujungnya ya, si manajernya si Jorge Martin, yang mana dia mengatakan Aprilia tidak memberi kesempatan kepada Jorge Martin untuk memperpanjang evolusi Martin untuk melihat kemajuan Aprilia katanya. Padahal dia sendiri yang beritanya dia sendiri yang itu teman-teman ya. Jadi sekarang si Carmelo Ezpeleta ya, Carmelo Ezpeleta mengatakan dia tidak akan memberikan atau menaikkan daftar Jorge Martin kepada dalam hal jual ya. Jadi di sini sebelum Jorge Martin bebas dari Aprilia, dan pihak Aprilia juga menegaskan mereka siap untuk naik mahkamah. Parah ini, parah Jorge Martin. Last Jorge Martin nanti udah nggak ada tim dia itu. Kasihan sekali Jorge Martin. Padahal kalau dia nggak keluar dari Ducati ya, masih bertahan di Pramac mungkin ya, Mimin rasa persaingan sangat luar biasa sekali ini. Pasti ini Jorge Martin, gila tuh, salah. Itulah sebab orang tua kata kalau lagi marah jangan apa? Kalau lagi marah jangan cepat marah gitu. Kalau lagi senang jangan membuat perjanjian. Kalau lagi marah jangan cepat mengambil keputusan gitu ya. Begitulah kira-kira. Oke, kembali lagi ke laptop yang mana di sini Marc Marquez ya, pernyataan dari Marc Marquez seperti biasa, dia sangat senang sekali di sini. Bahkan dia tidak menyangka ya dengan kurangnya kecepatan, padahal kemenangan ini tanpa kecepatan cepat dibilang. Maksudnya tanpa kecepatan cepat, tanpa merekodkan catatan yang tercepat nggak ada, tapi menang. Jadi kalau untuk si Francesco Bagnaia, dia mengatakan parah lagi teman-teman. Yang mana dia mengatakan di sini motornya sudah berubah katanya. DNA motornya sudah berubah katanya. DNA motornya 98 telah berlalu dan masalahnya masih sama. Bahkan pada tahun 2003 ketika sensasinya tidak sempurna, saya masih memiliki bagian depan yang sangat stabil. DNA-nya sudah berubah. Di sini Mimin rasa Francesco Bagnaia dia mengatakan sesuatu telah berubah pada motornya. DNA yang dulu yang lembut, yang gimana gitu, masih bisa bersaing. Namun untuk sekarang ini motor ini sudah berubah total, DNA-nya bla bla bla. Ini mungkin intisarinya dia ingin mengatakan semenjak Marc Marquez masuk, DNA motornya sudah hilang. Itu menurut Mimin lah inti dari si Francesco Bagnaia katakan ya. Ada-ada aja ini Francesco Bagnaia. Makanya dulu jangan cepat kali
ini jangan cepat kali naik daun gitu ya. Sekarang udah mendapatkan rival yang sangat gila parah. Ciut. Oke teman, untuk Franco Morbidelli ya. Franco Morbidelli dia mengatakan semenjak bersaing dengan Marc Marquez, dia belajar banyak belajar dari Marc Marquez sepanjang balapan. Nah, Marco Bezzecchi lihat, dulu menyerang Marc Marquez, sekarang belajar dengan Marc Marquez. Marco Bezzecchi nyaris menyatakan akhir pekan sempurna di Assen, 2 podium, 1 di sprint, dan 1 lagi di balapan utama menjadi pencapaian yang belum pernah ia raih sebelumnya. Ia mengakui bahwa sempat bermimpi meraih kemenangan saat berhasil naik ke depan dan berada tepat di belakang Marc Marquez. Saya memulai balapan dengan sangat baik, berhasil menyusul dan cepat. Begitu berada di belakang Marc Marquez, saya sempat berpikir, kenapa tidak mencoba? Tapi di paruh kedua balapan, ia justru semakin cepat. Fokus saya akhirnya bukan lagi menyalip, tapi sekadar bertahan dari belakangnya. Bezzecchi mengungkapkan satu-satunya titik di mana ia merasa punya peluang yang menyerang saat pengereman Chen. Terakhir tepat dia menyalip Pecco da Alex. Namun terlalu cepat di tikungan 15 dan berhasil membuat jarak di titik krusial. Kadang saya terlalu dekat hingga efek Listerine justru kesulitan. Saya mengubah arah, saya berusaha, tapi tidak pernah benar-benar punya celah. Ia mengakui ada rasa hampir berhasil saat melihat Marc di depan. Saya mencoba menganalisanya, menunggu momen yang tepat, tapi setiap lap justru dia semakin kuat. Saya benar-benar di atas kemampuan sepanjang lomba. Menurut Bezzecchi, Marc Marquez kuat di sektor manapun, tapi kekuatan Marc di tikungan kiri sangat terasa, dan itu justru membantunya belajar. Saya bisa menyerap banyak hal hanya dengan mengikuti sedekat itu. Lihat Bezzecchi ya, dia memanfaatkan, membuntuti, mencium buntutnya Marc Marquez. Bukan sekadar mencium, tapi menghirup sedalam-dalamnya. Gitu, maksudnya menghirup sedalam-dalamnya, memanfaat situasi tersebut, melihat gerak-gerik Marc Marquez. Maksudnya gitu. Ini baru bagus. Bukan sekedar membuntuti, tapi nggak mengambil manfaat. Maksudnya nggak belajar apa yang dilihatnya di depan. Kan? Marco Bezzecchi ini bos. Anak emasnya, bukan anak emas. Bisa kita bilang anak emas perak. Anak peraknya si Valentino Rossi. Anak emasnya Pecco Bagnaia. Ini Marc Marquez nggak lama lagi dia akan memecahkan kemenangannya Valentino Rossi, yaitu 89 ya. 89 kemenangan Valentino Rossi. Untuk saat ini dia telah menyamai 68 rekor Giacomo, kemenangan Giacomo Agostini. Apakah Marc Marquez bisa mencapainya di tahun ini? Kalau dia P1 sprint race, P2 main race, P1 sprint race, P2 main race, P1 main race, mungkin tahun ini bisa ya, bisa melewati rekor atuk sekalian ya. Lagi ketar-ketir dia, Carlo Pernat. Sekarang Carlo Pernat sudah banyak mendukung Marc Marquez juga ya. Karena kenapa? Karena nggak tahu dia mencelah Marc Marquez apa. Dia bilang apa? Saya ulangi, dia adalah seorang fenomena. Kita berada dalam kejuaraan di mana Marc Marquez melakukan apa yang dia inginkan. Satu-satunya hal yang mungkin terjadi adalah bahwa dia tidak dalam kondisi fisik yang baik. Carlo Pernat. Kita berada dalam kejuaraan di mana Marc Marquez melakukan apa yang diinginkan. Satu-satunya hal yang mungkin terjadi adalah bahwa dia tidak dalam kondisi yang baik. Sebaliknya, terlepas bertahun-tahun yang telah dilaluinya, ia telah membenahi dirinya sendiri. Secara fisik tentu tidak seperti sebelumnya, karena semua jatuh dan operasi ada di sana. Tetapi dia adalah seorang fenomenal. Saya ulangi, semua orang melawan Marquez, dan Marquez melawan semua orang.
atau Marquez melawan dirinya sendiri, itulah satu-satunya cara dia bisa kehilangan kejuaraan dunia. Sekarang semuanya memuji Marc Marquez. Sekarang semuanya memuji Marc Marquez. Di awal tahun kemarin ada ingat apa pernyataan Carlo Bernat? Dia mengatakan Ducati akan menyesal telah melepaskan talenta-talenta muda seperti Jorge Martin, Enea Bastianini, Franco Morbidelli, siapa lagi? Pokoknya begitulah. Ducati akan menyesal. Memang betul, Ducati sekarang sangat menyesal. Sangat menyesal sekali kalau seandainya tidak merekrut Marquez. Oke teman-teman, itu saja untuk berita yang ngawur sedikit kita. Sampai jumpa di next video selanjutnya. Jangan lupa berselawat seperti biasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.